Oke, jadi kali ini kami berada di Musola Hutan Pinus Samporona, wisata alam Hutan Pinus Samporona, dan di sini tuh lokasinya sangat mantap, udaranya sejuk, kemudian tenang, sangat pas lah buat kita atau buat anak muda untuk healing, untuk menghindari sejenak bisingnya ibu kota, bisingnya kota. Dan saat ini saya bersama dengan Kanda Faisal. Beliau ini adalah dulu waktu masih mahasiswa, beliau itu aktif di mahasiswa pencinta alam. Jadi sangat pas kalau kita mau ngobrol-ngobrol bareng beliau terkait pemuda dan alam. Gimana kabarnya nih Kanda Faisal? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Di suasana seperti ini Ya, pasti sangat mendukung ya. ya tadi kita habis sholat di dalam, Masya kemudian kita Allah. keluar jadi bawaannya adem. Adem. Jadi begini Kanda, kita bicara soal pemuda dan alam. Saya mau gali nih pendapat dari Kanda Faisal karena dulu kan pernah aktif juga di mahasiswa pencinta alam. Bagaimana pendapatnya terkait pemuda dan alam itu sendiri? Pemuda itu harapan bangsa, pemuda itu yang bisa melanjutkan nawacita, pemuda itu yang bisa merawat agar alam ini tetap lestari. Berarti pemuda memiliki peranan penting terhadap alam. Ya, dia Begitu. menjadi subjek yang mampu untuk menjaga alam untuk tetap lestari. Eh, kita tahu bahwa pemuda saat ini kan kalau mereka misalnya mau aktivitasnya kan sangat banyak itu. Mereka juga pasti butuh tempat-tempat untuk healing. Menurut tak lokasi ini pas tidak? Sangat pas dengan suasana alam yang masih sangat hijau. Lokasi tempatnya juga dari kota Bau-Bau cukup dekat. Cukup 15 menit kita sudah bisa sampai di sini. Kemudian fasilitasnya cukup lengkap. Ada musola, ada kamar mandi, ada tempat untuk bisa berkumpul, bahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan outdoor itu cukup lengkap di sini. Dan saya rasa representatif untuk tempat itu. Jadi ketika pemuda ingin melakukan aktivitas-aktivitas misalnya yang seperti tadi, otomatis itu akan mempengaruhi karakter mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi kira-kira apa yang bisa pemuda ambil atau inspirasi apa yang bisa pemuda ambil yang mereka serap ya terkait dengan alam untuk membangun masa depannya kira-kira bagaimana? Lebih menghargai alam, dapat hidup bersahabat dengan alam, sehingga kemajuan manusia itu sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup. Oke. Ini kan kita sekarang berada di hutan pinus Samporona. Iya. Tadi sore itu waktu saya ke sini, saya lihat banyak sekali anak muda. Mereka foto-foto di sini, mereka happy dengan tempat ini. Tentu kalau misalnya mereka datang ke sini dengan rombongan terus melakukan aktivitas-aktivitas misalnya kayak camping, kayaknya cocok memang di lokasi ini. Ya, untuk membangun teamwork, kerja sama tim, kemudian mereka bisa lebih mengetahui sifat dan karakter dari teman-teman, sehingga mereka mampu untuk membuat sebuah teamwork yang kuat, yang lebih strong tentunya. Karena karakter itu tadi yang terkadang kalau kita di kota itu sulit untuk bisa kita mengetahui karakter asli dari teman-teman kita. Itu salah satu manfaat ketika kita berada di alam. Saya pernah dapat quote itu bahwa ketika kita ingin mengetahui karakter orang lain, maka salah satu atau karakter teman kita, begitu juga ketika kita ingin membentuk karakter kita, maka salah satunya itu dengan mengajak mereka untuk safar, untuk perjalanan. Berarti bisa juga hal itu kita terapkan ketika kita ingin mengajak teman kita, terus kita ingin membangun karakter bersama, kita ajak mereka untuk jalan-jalan, salah satunya ke wisata alam, seperti begitu. Itu kalau kita mendaki dengan tingkat kesulitan yang cukup ekstrim, biasanya sifat individual kita itu keluar. Kita ingin cenderung menyelamatkan diri kita. Katakan mungkin logistik saat kita mulai kekurangan, dan kita kemudian kadang hanya menggunakan untuk diri kita. Nah, di situ ketika kita memiliki teamwork yang kuat, maka rasa berbagi itu sehidup semati itu ada di antara rekan-rekan kita. Akan muncul begitu. Jadi karakter kerjasama itu akan terlihat ketika bersama-sama pergi ke alam seperti itu. Yang memiliki karakter yang kurang bagus atau yang katakan mungkin
munafik mungkin ya, saya katakan begitu ya, itu akan muncul dengan sendirinya. Berarti dengan bersama-sama bisa saja hal tersebut karena keterpaksaan kita di suatu lingkungan di alam, sehingga kita mau tidak mau harus menghilangkan ego tersebut. Kita terpaksa harus bekerja sama, begitu ya? Ya, sehingga memang di lingkungan pecinta alam memang memiliki sebuah persatuan yang kuat. Satu yang disentuh pasti yang lain akan ikut merasakan. Karena itu tadi didikan di alam yang membuat mereka satu rasa. Satu rasa. Iya. Dan itu tentu bermanfaat positif ketika kita kembali dalam rutinitas sehari-hari kita. Kita bisa lebih menghargai orang lain dan bisa lebih memiliki etos kerja yang kuat untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah tanggung jawab yang kita hadapi. Kita lebih kuat. Lebih kuat ya? Ya, stronger together. Stronger together. Begini kan, Ndak? Ketika kita masuk ke alam bersama-sama, otomatis itu akan membangun karakter kita untuk bekerja sama dan membangun diri kita menjadi lebih kuat ya. Kemudian kan kita sebagai pemuda juga itu tidak hanya menerima saja, kita juga harus memberikan kontribusi. Oke, apa kira-kira kontribusi yang bisa diberikan oleh pemuda terkait dengan alam ini sehingga dia menjadi lestari, bukan hanya di wilayah ini, dimanapun itu. Apa kontribusi yang bisa dilakukan oleh pemuda agar dalam hal menjaga alam tersebut kira-kira kan? Jadi yang harus kita ketahui bahwa alam itu hanya titipan untuk kita. Kita bukan sejatinya pemilik alam ini. Ini hanya titipan di mana kita harus menjaga untuk anak cucu kita. Itu yang penting, bahwa ini titipan bukan milik kita, sehingga dalam pemanfaatan alam tersebut kita tidak melakukan sebuah eksploitasi yang berlebihan sehingga terjadi kerusakan alam atau dikomersialisasikan yang secara berlebihan, dan itu akhirnya dapat menyebabkan kerusakan alam. Kita harus lebih bersahabat, dan tentu saja merawat alam tetap lestari itu sama dengan merawat kehidupan umat manusia yang lebih baik lagi tentunya di masa yang akan datang. Tidak membuang sampah seperti itu ya. Sampahmu harga dirimu. Berarti tidak membuang sampah sembarangan. Salah satunya. Kemudian kegiatan-kegiatan menanam pohon, reboisasi. Itu harusnya menjadi sebuah sebuah rutinitas yang tidak lagi harus dianggap sesuatu yang eksklusif. Harusnya di setiap siswa bahkan atau pelajar itu baiknya diberi sebuah tanggung jawab untuk setiap siswa, katakan di Kota Bau-Bau, untuk setiap siswa yang akan masuk SMP itu wajib untuk menanam satu pohon. Wah, itu salah satu hal yang kontribusi yang bisa dilakukan. Betul. Mungkin ada kata-kata terakhir atau yang pesan yang ingin disampaikan terkait hal ini, terkait pemuda dan alam ini? Jadi pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda harus dapat melakukan sebuah terobosan. Saat ini kita menghadapi tentu salah satunya itu global warming. Jadi tantangan terbesar kita adalah perubahan iklim. Oleh karena itu Indonesia sebagai sebuah negara tropis itu sebuah bonus, dan kita harus bersyukur. Kita yang tinggal di Bau-Bau memiliki alam yang begitu sangat eksotik, dan kita harus menghargai ini dan kita menjaga, dan ini bisa menjadi modal buat generasi muda untuk dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang. Itu mungkin. Oke. Dari saya. Terima kasih Anda. Siap. Semoga sehat selalu dan senantiasa menjadi perwakilan dari para pemuda. Asik. Yang jelas kita harus nikmati alam Samparona. Mantap. Terima kasih Anda. Siap.